jika saya boleh jujur, nyebrang bisa kalian lihat penyeberangannya tentram aman. Itu bisa Urus KTP aja drama banget. Kalau nggak karena perlu aku nggak kesini deh. Jadi aku tuh Kok gini? Ada guru-guru yang disuruh minta maaf karena videonya viral dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. saat ini dia guys. jika saya boleh jujur, this is my first time in Malaysia. So, and I was actually Wow. really impressed about Ini Kuala delegasi Lumpur and kita how this kagum juga sama event is penyambutan di organized. Malaysia. I mean, when I know that the roads are blocked for this current event, I feel specialized and also exclusive. Jadi kami menyadari juga bahwa ternyata untuk para delegasi dan juga partisipan dari event ini, kami sangat diberikan privilege dan juga sangat merasa dihormati. Seperti itu, sehingga saya sangat mengapresiasi untuk acara ASEAN Malaysia tahun 2025 ini. Ya emang macam itu guys. Orang Malaysia itu memang seperti itu. Dalam menyambut tamu itu, baik tamu dari manapun itu. Dari luar negara, dari manapun itu yang datang ke Malaysia itu pasti disambut dengan baik. Dengan catatan ya, kita harus menghormati juga orang-orang di sana. Jangan buat salah sama orang-orang sana. Ya sama lah. Cuman kalau orang-orang sana itu lebih welcome gitu. Jadi kalau ada orang, makanya setiap gue tuh denger ada orang yang mengejek atau mencaci Malaysia gini-gini, Malaysia ini gak ramah, Malaysia ini apa ya, tidak gini, tidak gitu. Gue selalu jawab itu semuanya karena gue sudah berapa tahun hidup di sana guys. Gue udah merasakan kehangatan dari orang-orang Malaysia gitu. Udah tahu gitu. Udah lama hidup di sana. Jadi udah tahu lah gimana orang Malaysia, gimana. Ini delegasi kita aja kagum gitu, terkejut gitu guys. Masa iya orang-orang yang nggak pernah datang ke sana itu buat fitnah gini itu. Aduh, datang dulu baru rasakan kehangatan orang Malaysia seperti apa. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Oke, teman-temanku, kembali lagi bersama aku. Ini dia, di guys. jalan-jalan ini aku lagi nyebrang, bisa kalian lihat penyeberangannya tentram aman. Tuh bisa kalian lihat Oh, motor-motor di kanan aku tuh. Nggak Gimana ada ya? suara Di garis klakson sisi ya? weh. Tuh, abangku. Gokil bang, nggak ada suara klakson, mantap. Tentram, bersih, aman, dan orang itu mengikuti peraturan. Halo Emang kakakku. beda orang-orang Metal Malaysia juga. ini. Oh ya, oke, terima kasih, thank you. Tuh, bisa kalian lihat, tentram, garis di garis, ya kan? Tidak ada yang Beda mau ya. mendahului ataupun apa weh. Inilah Malaysia. Wah. Dan aku di sini pengen beri contoh sama kalian dan kalian bisa lihat begitu tentramnya negara ini, begitu ademnya dan enaknya negara ini tuh. Syahdu gitu, slow, enjoy, menikmati. Bangko. Oh, tuh. Dan orang ini udah masuk hijau, baru langsung berangkat. Hati-hati Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ramah-ramah, kalau kita baik sama orang pasti oke, kita mulai oke lah kalau begitu. Sampai jumpa di jalan-jalan, video-video jalan-jalan yang sangat bersih. Kalau ketertiban nggak usah di ini deh, nggak usah ditanya deh. Memang, waduh, gue kagum memang sama orang Malaysia bener guys. Tertib gitu guys, beda sama di tempat kita. Udahlah kalau di traffic light tuh ya, kalau di lampu merah gitu ya. Aduh, tantintun, horn di mana-mana, klakson di mana-mana. Aduh, udahlah. Cara apa nggak teratur gitu, cara apa ya, mobil apa kereta dengan kereta itu nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia tuh gimana, enak, adem gitu ngelihatnya gitu. Kalau di sini waduh. Aduh ya Allah, bener guys.
Ini gue udah ngerasain sendiri nih kan. Udah balik kampung ini udah pernah ke Surabaya, pernah ke Bali nih. Jadi ngerasain udah di Indonesia tuh ternyata masih sama seperti dulu gitu. Kok nggak berubah-berubah gitu ya. Aduh, mindsetnya tuh loh kenapa nggak diubah gitu. Kenapa masih seperti yang dulu gitu. Aduh ya Allah. Gue kagum dengan orang-orang Malaysia, bener. Tertib guys. Daripada di sini, waduh. Susah memang diatur. Pemerintahnya pun, aduh. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Ini deh Urus guys. KTP aja drama banget dah. Kalau nggak karena perlu aku nggak kesini deh. Jadi aku tuh cuma mau ubah foto KTP yang lama ke yang baru KTP. karena nggak kedetek nih di aplikasi. Si Pertama kali Malaysia. aku coba ke Si kecamatan dan katanya mau diubah fotonya, tapi ternyata cuma diterang dan hasilnya kayak gini tetap hitam. Sekalipun udah nyogok tetap Bener aja sih. percuma dan diarahkan untuk ubah semua itu ke Dukcapil. Karena penting, jadi Senin kemarin aku kesana. Bagi aku yang hampir gak pernah main, ini agak jauh sih, 25 km. Ya seginilah ya kalau naik ojek online dikali 2. Sampai sana aku nggak dilayanin dengan alasan hari Jumat khusus untuk kecamatanku baru bisa tuh urus segala macam. Oke, hari Jumat, hari kedua tuh datang ke sono. Luar jaringannya offline. Disuruh nunggu tuh, katanya offline-nya itu dari pusat, dari kementerian. Tapi karena kesabaran saya setipis tisu dibagi 100, saya tanya ke kantor dalam, disuruh ke loket 8. Pas dicari, luar loket 8 nggak ada coy. Aku coba inisiatif balik ke loket 5. Terus mental-mental informasi nggak ada solusinya. Wah, nggak rebes ini. Eits, belum sampai situ Ferguson. Hari ini aku balik ke sana dan tebakan kalian benar 100%. Sampai kapan ini? Tahu ini juga kita bingung. Iya Jumat, dari Jumat. Kemarin Sabtu. Kemarin juga. Iya kagak kelar-kelar. Ini kapan ya? Apa seminggu apa gimana biasanya Pak? Biasanya udah kena berhari-hari. Kayaknya bukan rahasia umum lagi sih kalau emang kayak gini. Gue aja guys, gue aja yang nggak pernah punya IC dari sebelumnya. Jadi gue tuh nggak pernah buat IC atau KTP yang elektronik ini ya gitu. Jadi elektronik ya. Apa gue lupa nama KTP-nya itu. Jadi gue tuh hari balik dari Malaysia itu gue buat. Ternyata guys lama banget guys. Lama banget bener. Sudahlah lama prosesnya. Ini masih baru ya. Gue biasanya tuh kalau masih baru buat itu biasanya cepet gitu. Ini enggak guys. Ada yang revisi, ada yang apa kehilangan. Banyak teman-temanku yang hilang IC-nya itu, waduh. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan belum siap. Ini gua khawatir punya gua nanti nggak siap-siap nih. Ini gua gak balik-balik ke Malaysia. Bos sudah telepon, aduh pening kepala guys, bener. Kok gini amat negaraku gitu, seperti itu. Sampai pikiranku tuh kemana-mana udah, aduh ya Allah, kok bisa gitu ya. Aduh, astagfirullah. Kita berlanjut aja guys ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Oh gini, Ini deh, ada guys. guru-guru yang disuruh minta maaf karena videonya viral dan dianggap bikin malu pihak desa dan pemerintah setempat karena memviralkan jembatan yang pada saat itu membuat warga dan guru harus bergelayutan untuk melewatinya. Kok disuruh minta maaf, bukannya introspeksi? Iya, jadi di dalam video ini ada guru-guru itu di desa Limbur, Merangin, Jambi. Mereka nyeberangin jembatan rusak, pakai seutas tali demi tetap datang ke sekolah. Di sisi lain banyak yang kagum karena ini perjuangan nyata guru-guru di daerah. Tapi di sisi lain netizen mengkritik tajam pemerintah di daerah tersebut. Nah, ternyata pemerintah di daerah ini mengatakan ini merusak citra mereka, yang akhirnya membuat guru-guru terpaksa meminta maaf dan mengatakan kalau tujuan mereka bukan mempermalukan, tapi buat dokumentasi pribadi aja. Padahal ini seharusnya refleksi pemerintah. Ini kritikan masyarakat loh. Nah bener banget, bukannya memperbaiki malah bersikap defensif. Guru-guru ini harusnya diapresiasi karena mereka menunjukkan semangat luar biasa demi pendidikan anak-anak. Ya seperti inilah pemerintah kita. Pemerintah kita tuh memang seperti ini gitu. Jadi kita itu seakan-akan tidak boleh mengadu, tidak boleh berbicara tentang keadaan di kampung kita tuh seperti apa. Apalagi memvideokan. Kalau udah memvideokan katanya mempermalukan lagi nilai itu. Padahal kita itu gini, kita itu mau mengadu sama siapa? Kalau memang benar dengan memvideokan, memviralkan itu tidak dibolehkan, ya berikan masyarakat itu tempat untuk mengadu. Berikan tempat untuk mengadu. Untuk berbicara tentang apa yang ada di kampungnya. Baru berikan larangan agar tidak masyarakat itu tidak memvideokan,
apa jalan kayak apapun itulah fasilitas umum. Kalau nggak mau divideokan, berikan mereka tempat untuk mengadu. Kan beres. Bukan malah marah-marah, katanya mempermalukan. Kalau nggak mau malu, benerin tuh fasilitas umum. Kasihan tuh ibu guru, kasihan tuh cikgu-cikgu yang mau mengajar, kasihan tuh masyarakat yang ada di sana. Kok bisa gitu ya? Ya seperti inilah pemerintah kita gitu. Gak mau ditegur, gak nyadar bahwa yang membayar mereka adalah rakyatnya. Mereka tuh ngambil pajak dan buat untuk makan mereka. Dia itu gak sadar. Allahu Akbar. Mau maju negaranya. Ngimpi ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.